Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin wal muslimat, orang tua kami, baik dari pelaku sahibul wilayah, jemaah dari Gampung Atik Palawan, maupun kepada jamaah tetap dari Safari Subuh Sabtu, semuanya selalu dalam ridha Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, supaya kita selalu dalam kondisi bersyukur kepada Allah atas segala limpahan dan curahan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh ketua tadi, Tengku Edi, bahwa kita harus selalu bersyukur kepada nikmat Allah, dan kita hendaknya kita memahami di antara kewajiban yang terbeban kepada kita sebagai konsekuensi kita manusia itu adalah syukur dalam segala hal. Wabil khusus ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin sering kita lalai dalam memanage dan memandang nikmat itu, sehingga kita gagal bagaimana berperan untuk menjaga nikmat itu, apalagi bersyukur pada nikmat itu. Padahal kita tidak mungkin terlepas, tidak boleh berpisah dengan sebuah nikmat yang itu yang akan kita syukurkan. Nah, nikmat yang dimaksudkan itu adalah bernama al-waktu. Al-waktu ataupun al-asru, ad-dahru, az-zaman, di mana manusia itu hidup di dalam waktu. Manusia tidak terlepas dengan waktu. Bahkan semua makhluk yang ada yang Allah ciptakan itu hidup dalam waktu, kecuali Allah yang tidak berwaktu, karena Allah pencipta waktu. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada, sebagaimana dalam tauhid yang kita pelajari. Cuman mungkin nanti bisa kita perpanjang tanya kepada para guru kita,
Kapan Allah menciptakan waktu? Nah, ini kata yang bagus lain, kata yang bagus. Wajan kepugat otenya oleh Allah. Punah geroy anjir. Itu tidak boleh secara logika. Urun sila tuan ban Bandung. Berbicara waktu itu sangat urgent. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh manusia itu butuh kepada waktu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu bila tanpa waktu. Lebih urgent waktu daripada yang lain. Di saat kita mungkin tidak punya jabatan, kita boleh melakukan itu. Di saat kita tidak punya harta, kita boleh melakukan itu. Di saat kita tidak punya mobil, tidak punya kendaraan, boleh kita melakukannya. Tetapi kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa Allah berikan waktu. Sadar atau tidak sadar, kita tidak boleh lekang dengan yang namanya waktu. Secara definisi dalam literatur bahasa Arab, Lughatul Arabiyah, ada beberapa narasi yang itu lafaz yang sama, al-muradif. Ada al-waktu, al-asru, ad-dahru, az-zaman. Kalau kita melihat definisinya, ada yang berbeda-beda sekalipun substansinya sama. Yang antara lain boleh kita maknai az-zaman ada alladzi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin aw syarrin. Sesuatu yang terjadi di dalamnya perbuatan, pergerakan manusia, baik bil lisan atau bil jawarih, baik perkataan qauli maupun pekerjaan yang dilakukan oleh anggota, itu terjadi dalam waktu. Juga apakah perbuatan taat kepada Allah ataupun maksiat kepada Allah. Sehingga ada fenomena yang terjadi, perkenalan aja, mbak rapat barosa, mbak undangan barosa, bukan aja, uman hanode, di hanode, mbak kanuri barmojana, hanode sibuk raya. Jadi alasnya apa? Tidak ada waktu. Nah, makanya begitu pentingnya dengan waktu. Walaupun kita kadang-kadang lalai, tidak terpantau bagi kita dengan yang namanya waktu. Urgennya waktu itu kita melihat dalam Al-Quran. Sampai Allah bersumpah dengan waktu. Ada apa gerangan? Tentu Allah tidak bersumpah secara sembarang. Tidak. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan bila luput kita dari yang demikian itu. Awal kehancuran dalam kehidupan kita. Dan awal kehancuran bila kita tidak menyadari dengan kondisi waktu. Bagaimana kita berinteraksi dengan waktu. Sehingga waktu itu menjadi sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kita. Endingnya nanti akan menjadi baik bagi kita. Orang yang lalai kepada waktu, orang yang lalai kepada dirinya sendiri. Kalau orang yang lalai kepada dirinya sendiri, bagaimana dia membina yang lain? Toh dirinya yang paling dekat. Dia tidak bisa membentuk, melahirkan sebuah karakter yang baik dalam dirinya. Dia tampil sebagai hamba Allah yang sempurna. Tidak ada pada dirinya. Bagaimana dia menjadi menghambakan orang lain kepada Allah. Bagaimana dia mendakwahkan orang lain. Bagaimana dia mendakwahkan keluarganya.
bagaimana mendakwahkan istrinya, bagaimana mendakwahkan rakyatnya. Kalau dia itu sebagai pemimpin, karena yang paling dekat dengan dia selain Allah adalah dianya sendiri. Kegagalan pemahaman dia pada waktu yang Allah berikan menjadi kegagalan dalam dia memahami dirinya sendiri. Maka orang yang gagal memahami dirinya sendiri adalah kegagalan awal dia sebagai manusia ciptaan Allah. Bukan Allah gagal produk, tetapi kita menggagalkan diri kita sendiri. Karena Allah tidak punya tujuan. Allah hanya punya hikmah. Dalam tauhid dinarasikan la tu'allalu bi'illatin. Perbuatan Allah Ta'ala tidak punya tujuan dan tidak punya karena. Hikmah penciptaan akan gagal kepada diri kita sendiri. Padahal manusia itu adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu Allah melebihkan derajat manusia, tetapi karena kebodohan yang ada pada kita, kegagalan pemahaman yang ada pada kita, pada diri kita manusia, menyebabkan langkah awal kehancuran dan kegagalan kita menjadi manusia. Ini kerugian, sadar atau kita belum sadar. Hari ini kita update diri kita sendiri, dan diwajibkan kepada kita untuk mengupdate diri kita sendiri, untuk merefresh. Ibarat sebuah laptop, kita update, kita refresh agar menjadi segar kembali. Hari ini tanpa kita sadari berada pada 10 bulan Ramadan, seakan-akan Ramadan itu baru kemarin. Inilah keanehan pada waktu makhluk yang bernama waktu. Seolah-olah baru kemarin. Dan yang aneh lagi itu, waktu pergi takkan pernah kembali. Takkan pernah kembali. Dan tanpa pernah permisi kepada kita. Nah, ilong yang kaku jabur, ana ya buka hari hotel lagi ya. Mayangan di an ai long jalu mulai. Ron ndu na mutai liku. Ha, ipu gana lengon tu. Tapi hotel hana. Dan yang sudah pergi takkan pernah kembali waktu itu. Ibarat itu laita syababaka ya'udu yawman. Kalau diibarat dengan laita itu dalam disiplin ilmu nahwu itu sesuatu yang tidak mungkin. Laita syababa ya'udu yawman. Seperti law. Allah katakan law kana fi ma aliyadin illallah la fasadada. Seandainya Allah itu ada dua dalam dunia ini, binasa semuanya. Dan tidak mungkin Tuhan itu dua. Ini juga mudah, tidak pernah mudah itu akan kembali. Misalnya kita kemarin ada rencana berjumpa dengan seseorang, sudah hari ini kita belum berjumpa. Sekalipun besok kita berjumpa, tetapi perjumpaan kemarin yang kita gagal itu tidak mungkin kembali. Tidak mungkin kembali. Ini. Jangan kita menjadi sebuah tradisi pada orang Arab dahulu. Orang Arab dahulu itu, sebagian kita mungkin demikian juga, sering menyalahkan waktu. Hai, bahkan hana duduk gede barang, oh manwate. Mbak acara rapat ide dengan tu nyawote, habe tu nyawote tu. Ada kita menyalahkan waktu, sehingga Nabi itu ada dalam satu hadis, la tasubbud dahra.
fa innahu huwallah. Jangan engkau caci waktu itu. Nah, yang tak merangkap buku wadai kah nempat dah bubut barang ataupun barokah ataupun kenggal kata dena bahasa Aceh tak merangkap pada waktu kita mencaci yang namanya waktu. Ini tidak boleh. Allah Rasul sudah memanti-wanti dalam sebuah hadis. Fa innahu wallah. Waktu itu adalah Allah. Kita mencaci waktu sama dengan kita mencaci Allah. Salah-salah nauzubillah kita murtad. Menghina Allah, menghina Nabi, hukumnya murtad. Ini kadang-kadang kita tanpa sadar menghina sahabat murtad, karena sahabat itu dimuliakan oleh Rasulullah. Menghina sahabat Nabi sama dengan menghina Nabi, yang bermasalah. Hati-hati kita. Nah, berbicara dengan waktu. Jadi kita bersyukur kepada Allah pada nikmat waktu yang Allah berikan. Karena berbicara waktu, berbicara kehidupan. Seperti tema yang sudah lewat minggu kemarin kita baca setiap Rabu subuh di Masjid Raya. Pada halaqah subuh hari Rabu, kita membaca kitab Ayyuhal Walad. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, oleh didikte, diimla oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Ayyuhal Walad, berbicara waktu adalah berbicara kehidupan. Kalau kita perpanjang, berbicara kehidupan adalah berbicara kematian. Keterkaitan antara kehidupan dan kematian. Di mana ada kehidupan, pasti ada kematian. Dan secara normal, tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan kematian yang baik. Semua kita menginginkan yang baik. Cuman yang salah pada kita adalah bagaimana metode tariqat untuk mendapatkan kematian yang baik itu. Lagi orang begah galak tamang surga. Mandum dayo galak tamang surga. Tetapi hanya di mulut doang. Pekan karena waktu takalan ti uro-uro bud yang tabubut nya beda bergegap begitu. Bud yang tabubut kan jalan menuju surga, jalan menuju ke neraka. Ini jadi siapa yang salah? Kita berbohong kepada diri kita sendiri. Orang yang paling bahaya adalah berbohong kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia berbohong kepada dirinya sendiri? Berbeda di antara ucapannya dengan perbuatannya. Pada mulutnya dia kepingin masuk surga, tetapi kenapa dalam kesehariannya dia melakukan pekerjaan yang membawa dia ke neraka? Cuman metadanya draw mendang itim pengennya ulah lebelau. Nya hanya tajuk negara ada gurungnya ragam. Meorinang hanya tajuk. Ambek tatem beda melintir ke darah berwarna tepekan. Droy mendang itim pengen. Artinya dia tidak sayang kepada dirinya. Tidak sayang kepada dirinya. Kalau dirinya yang paling dekat dia tidak sayang, tidak mungkin dia memberikan kasih sayang kepada orang lain. Krit dengan kasih sayang. Tuh. Makanya orang yang tidak mau salat, jangan mau kita jadikan menantu. Pertanyaan pertama, Umi, kalau ada seorang pemuda yang ingin menikah dengan anak kita, tanya, jangan harta, jangan kerja, salat apa enggak? Kalau dia enggak salat, dia itu pribadi yang pelit kasih sayang kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia tidak sayang.
Rela dia mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Dia tahu kalau tidak salat kita ke neraka, tahu dia. Tetapi toh dia rela dia dibawa ke neraka. Ini bayang. Makanya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, apa mana mendalimi diri kita sendiri. Kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Kebinasaan yang paling binasa adalah kita masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Ini tidak bisa kita jadikan sebagai teman. Sehingga ada hadis, kalau kamu mendapat teman yang bisa membawa kamu ke surga, ikatlah mereka. Misalnya kita melihat kinerja tim Safari Sabtu mengajak kita ke surga. Ada di situ saling infak, sedekah, qiyamul lail, dan lain-lain. Makanya kita ikat diri kita dengan jamaah S3 subuh. Safari subuh Sabtu. Kita ikat. Karena ini menjadi media bagi kita untuk menuju surga insyaallah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita tentang waktu. Berbicara waktu adalah berbicara kehidupan. Berbicara kehidupan, berbicara kematian. Tolak ukur kematian seseorang itu ada pada kehidupan. Ada pada kehidupan. Menjadi tolak ukur kehidupan ini bagi kematian. Kalau kita menginginkan kematian yang baik, bagaimana kita mengisi kehidupan yang baik? Kalau kehidupan ini kita isi dengan yang baik, insya Allah tanpa ragu kita, Allah pasti menjadikan kematian kita kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Jangan pernah bermimpi kalau kehidupan kita tidak baik, hidup kita tanpa arah, di luar daripada regulasi yang ada, sebagaimana dibuat oleh Nabi Muhammad melalui Jibril, kita berada pada luar dari regulasi yang ada, dipastikan kita tidak akan mungkin mendapatkan husnul khatimah. Tahun ini coba kita hitung berapa Ramadan sudah kita hidup. Puluhan Ramadan sudah kita hidup. Bagaimana kita berinteraksi dengan Ramadan itu sendiri? Adakah sebuah kesan yang kita lukiskan, yang kita ukirkan di dalam bulan Ramadan, sehingga selalu terngiang-ngiang di dalam jiwa kita di saat Ramadan itu pergi kembali kepada Allah? Ada kesan yang pernah terukir di antara kita dan Ramadan itu, sehingga bulan Ramadan meninggalkan kita ada rasa-rasa keindahan yang terbentuk dan menjelma di dalam lubuk hati kita, dan itu menjadi modal awal untuk kita kembali kepada Allah. Atau Ramadan kembali kepada Allah, kita hanya cuek-cuek saja. Ini tanpa terasa 10 hari sudah berlalu. Allah akan menjadikan seorang hamba itu, yang hamba itu bila bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengisi waktu yang diberikan oleh Allah dengan yang baik, tandanya ke depan orang itu semakin baik dengan Allah. Yang kejit kenal ada berundangnya Pak tanda ibadah gedenya udah imam oleh Allah. Nah, ini mana depu? Una ada depu timang hana timang ibadah gedenya. Nggak ada yang tahu. Kita tidak pernah mendapatkan informasi, mendapatkan WhatsApp ataupun SMS dari Allah. Hai, kalau timang ibadah kata tidak. Mana? Saban lagi ada pegadro dengan hamba Allah. Pernahkah kita mendapat semacam rekomendasi dari Allah bahwa kita sudah diterima menjadi hamba? Tidak.
Tidak. Cuma 4 tanda. Ibadah diterima oleh Allah atau karena diterima. Sama juga kami mendoakan pula mbak WhatsApp dengan urung ya umrah dan tapi di WhatsApp umrah dan makbula. Nah, teman, hakikat makbul atau makbul itu adakah tanda? Tandanya para ulama itu mengatakan setelah ibadah yang dilakukan itu dia akan bertambah ibadah kepada Allah. Misalnya umrah ataupun haji yang mabrur. Oleh gua di haji ada gua umrah, goknya makin tahu dengan Allah. Kalau dulu dia di rumah sering cekcok dengan istrinya, setelah dia pulang dia akan menjadi mesra. Kalau dulu dia jarang ke masjid, dia jarang sholat, dia jarang bersedekah, setelah dia pulang dia akan rajin ke masjid, rajin bersedekah, dan akan juga berbaik. Terjadi hubungan hablum minallah dan hablum minan nas dengan yang baik dan indah. Itu tandanya. Sama juga dengan makan. Makan yang berkah. Makanya kita bukan nilai yang kita cari, bagaimana keberkahan yang ada pada kita. Berkahnya waktu, berkahnya rezeki, berkahnya kita makan. Di mana? Setelah kita makan, kita selalu terinspirasi, termotivasi jiwa kita itu untuk beribadah kepada Allah. Teman yang diucap pajuhnya, oh ibadahnya apa ini berkah, yang dia berkah. Dia buka puasana 17 macam, 18 macam dah baju. Jangankan salat tarawih, qiyamul lail, maghrib dah itu sembahyang. Apa itu berkah? 17 macam, 18 macam dapat juga dia. Sekali hantam dia, puang, mau diterang juga. 16 macam hanabiu. Setengah jam ludes semua. Itu kapan itu berkah? Juga berkah kehidupan, berkah salat, berkah Ramadan, waktu yang Allah berikan kita nanti melihat pasca Ramadan. Pasca Ramadan. Ini pernahkah kita evaluasi? Pernahkah kita refleksi diri kita tentang waktu yang Allah berikan sehingga kita tidak gagal dalam memahami waktu itu sendiri? Sehingga waktu yang berlalu itu bermanfaat dalam perspektif interaksi kita dengan Allah, bukan kehidupan duniawi, bukan yang orientasinya kepada duniawi. Bagaimana mungkin yang sudah diajarkan kepada kita waktu itu adalah uang, itu pemahaman sekuler. Pemahaman sekuler menggerogoti generasi-generasi kita. Waktu itu adalah uang, jadi bagaimana dia tiap waktu dia memikirkan uang. Ini kita balik, al-waktu al-ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Jadi bagaimana setiap waktu yang Allah berikan kita itu menjadi ibadah. Sehingga dengar menjadi ibadah. Yang nomus saimi al ibadah. Tidur orang puasa itu ibadah. Tidur yang bagaimana? Beda jadi perlu tahu murid bedah dia. Jadi yang lalu jangan nunggu. Hai pohon juga tengok pohon juga teman. Kata kai puput dari pohon juga. Ya saya dia mana datang yang buat tengku lidah puput. Tegolong dabu nanti ada yang dia lagi ada yang nunggu lo menikah nanti epah pi jangan nikah kamu jangan nyampe taju kita nunggu apa ngoi di empah juga kamu pas tengah-tengah kamu dum apa ada yang lo pah ngana apa ya bintang na cocok ngana cocok ya lagian itu. Ini berbicara kepada waktu.
karena banyak. Itulah sumpah Allah Ta'ala, wal asri, demi waktu. Karena apa? Innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Apa definisi rugi di sini? Itu memang berbeda, banyak pendapat para ulama tafsir. Tetapi ada yang memanai tadhi'ul umur, menyia-nyiakan waktu. Waktu kosong. Sehingga dalam riwayat nanti di yaumil kiamah itu ada 3 kotak. Per kita ada 3 kotak. Yang pertama, kotak pertama baunya sangat wangi. Itu waktu yang kita isi dengan ibadah. Yang kedua, kosong. Itu dunia tidak ada, akhirat tidak ada. Yang ledengun penting. Ledengun. Kalau mehapi dosa ni. Pegang dosa meninggalkan, bukan zati main happy dosa, tetapi konsekuensi yang ditimbulkan oleh main itu sendiri. Nah, amrul lazim dalam ilmu usul fiqh. Bukan hakikat itu, tetapi sesuatu yang timbul. Yang ketiga, kotak yang sangat busuk baunya. Kotak apa itu? Kotak yang kita isi dengan maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Jadi bagaimana puasa Ramadan tahun ini kadang menjadi puasa yang terakhir kepada kita. Belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan tahun depan, dan juga belum tentu kita akan bisa menghabiskan Ramadan ini. Tetapi ini yang sudah ada kepada kita. Bagaimana kita memanage agar kita jangan lalai, jangan sampai kesadaran kita nanti pada waktu yang tidak diterima kesadaran itu sendiri. Kapan itu? Dalam sebuah hadis dinyatakan, man taballah innallaha yaqbulu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima tobat hamba sebelum mughargharah. Ini masa sebelum durasi itu, semalam sebelum itu hadir dalam kehidupan kita. Apa itu ghargharah? Ghargharah nyawa di tenggorokan. Saya selalu sering menyatakan, karena ada riwayat para ulama, nyawa kita itu keluar via ubun-ubun. Makanya kita dalam berwudu sunat menyapu di kepala, di ubun-ubun. Niat semoga mudah keluar roh. Ini saat roh di tenggorokan, kita belum mati, tapi beberapa detik lagi kita pasti akan mati. Beberapa detik lagi kita pasti akan mati. Nah, saat itu kita baru tersadar. Ada hadis, an-nasu niyamun. Manusia itu laksana orang tidur. Jadi kayak orang tidur kita. Nggak tahu apa tugas kita, tupoksi kita sebagai manusia itu apa. Bukan kita tahu, tidak tahu, kita lupa. Makanya jangan kita belum pengen lo beli pegah. Pembagian urung jenih urung yang wadali put bau bagi. Nah, nanti kita sampaikan pada waktu yang lain. Jadi kita tidur. Faidza matu, apabila kamu mau mati, nah, roh ditenggorokan, fastaikadu, atau riwayat lain fantabahu, baru terkejut. Ya Allah, jangan engkau matikan saya dulu ya Allah. Kita tahu mau mati. Jangan engkau matikan saya dulu ya Allah, berikan kesempatan sedikit lagi, mau tobat, mau salat, mau minta izin, mau minta maaf, dan lain sebagainya. Kata Ratu, itu berbicara dalam dunia maya kita, bukan dunia nyata. Artinya orang tidak tahu kita lagi ngapain, tetapi kita sedang berdialog dengan kita sendiri pada saat itu. Jiwa kita sedang berteriak. Yang tahu hanya malaikat lain Allah. Orang di sekeliling kita tidak tahu. Yang kejut kena miaurun dengan nada takalan lagi tanya pasal tanya Aceh nada tanya hang lebih gabu samping gipuai. Kita boleh kita duduk dekat, baca surat muluk, baca yasin atau apa saja.
Kenapa? Terjadi pertarungan jiwa kita pada saat itu. Ya Allah, hiduplah sebentar lagi. Tetapi ulun tuan pada saat itu ibarat nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Hidup hanya sekali. Maka pepatah Arab, al-fikru qablu riban, an-nadbu ba'du khusran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Inilah sebagai pemantik saja, bukan tausiah nasihat yang sempurna. Hanya waktu dalam sekian menit, lebih 30 menit lebih kurang, tapi jadikan ini sebagai pemancing untuk terinspirasi, termotivasi jiwa kita untuk memikir pada waktu yang Allah berikan kepada kita, pada kesempatan. Sebagaimana dalam hadis yang tidak sempat kita baca pada hari ini, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya yang 5. Ini kalau usia 40-an ke atas pernah mendengar lagu dangdut Bang Rombung Romai Rama, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Insya Allah mungkin kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Itu mari kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling penting bagi kita, sehingga terbentuk jiwa kita, terbentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Kita sadar, bukan hanya tahu, karena intelektual bukan sebuah keniscayaan untuk kita menjadi baik. Pendidikan belum tentu kita menjadi baik, tetapi ada sebagaimana kata para filsafat di bawahnya lagi, itu kesadaran, bukan hanya pengetahuan. Kesadaran pada pengetahuan, karena ada orang yang tahu tetapi rasa-rasanya dia tidak tahu. Dia yadri tetapi la yadri wa annahu yadri, kata Imam Al-Ghazali. Dia tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Yang bahaya, karena pengetahuan intelektual bukan sebuah keniscayaan dia akan menjadi baik, tetapi kesadaran jiwa kita, pemahaman pada diri kita sendiri, itulah yang akan membawa kita menjadi orang yang beruntung. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.